Selamat pagi para dewan juri serta para hadirin yang ada di ruangan. Perkenalkan, saya Rizky Setiawan. Di sini saya ingin menyampaikan ide inovasi saya, yaitu tentang sistem penerangan jalan umum cerdas berbasis IoT atau kita sebut IoT Smart PJU. Inovasi ini hadir atas keresahan pribadi saya sebenarnya. Jadi ketika misalkan kita jalan pulang gitu, kita sering lihat di jalan itu lampunya mati. Terus kan di situ setelah mati kita juga jadi was-was, masyarakat jadi resah dan juga tidak langsung diperbaiki seperti itu. Dan juga saya ingin membawa inovasi yang sederhana ini, dan saya pikir inovasi ini yang akan memberikan sebuah dampak yang besar untuk di daerah. Di next aja. Ya, jadi latar belakang dari kenapa saya memilih untuk mengambil inovasi ini, kita juga pasti eh, dicoba bayangin kalau misalkan kita setiap hari melewati sebuah jalan yang sama dengan lampu yang mati dan tidak langsung diperbaiki. Dan di mana dampaknya itu adalah jalan-jalan bakal jadi sepi, rawan kriminalitas dan juga rawan kecelakaan. Nah, dan juga setelah lampu itu mati, tapi kan ada juga beberapa faktor seperti siang hari lampu PJI itu tetap nyala. Jadi efeknya itu adalah biaya listrik membengkak. Dan juga yang tadi tidak langsung diperbaiki. Tidak langsung diperbaiki mungkin dari cara perbaikan itu adalah adanya laporan. Nah, dengan inovasi ini, dengan latar belakang itu kita bisa membuat suatu sistem yang lebih real time dan juga bisa menaikkan kecepatan perbaikan. Nah, selanjutnya Pak. Nah, dari penjaringan ide, masalah utamanya adalah PJU boros dan sulit dipantau. Jadi highlight yang pertama itu adalah PJU yang boros itu misalkan yang lampu tetap jalan di siang hari, karena kan biasanya kita ada tuh yang sistemnya pakai timer dari pagi yang nyala cuma dari malam sampai pagi. Nah, itu kemungkinan tetap ada kerusakan timer tapi tidak bisa di monitoring rusaknya itu di titik mana seperti itu. Dan alternatif itu jadi yang timer itu bisa jadi alternatif solusi. Tapi ide yang saya pilih adalah smart PJU berbasis IoT, di mana nanti alat yang dibuat atau prototipe yang dibuat ini adalah alat yang dibuat secara portable. Jadi kita tidak mengganti PJU yang sudah ada, tapi PJU yang sudah ada kita tambah prototipe ini. Jadi nanti akan ada beberapa sensor yang akan dipasang. Next. Nah, dari pemilihan ini, kenapa kita pakai Smart PJU atau IoT? Karena semakin berkembangnya teknologi sekarang, sesuai seperti perkataan Bill Gates, teknologi terbaik adalah teknologi yang memudahkan orang lain. Nah, jadi kenapa saya pilih IoT untuk inovasi ini? Karena IoT itu memiliki relevansi dan juga pengembangan tanpa batas. Jadi yang di sini saya buat itu adalah tentang monitoringnya. Jadi kerusakannya di mana, terus kita bisa tahu titiknya kayak ada GPS-nya, terus kita bisa on off otomatis siang pagi atau misalkan kita dengan cara berapa sih nilai cahayanya misalkan yang mendung terus otomatis nyala seperti itu. Dan juga bisa dikembangkan lagi banyak, misalkan hanya nyala untuk jika kendaraan lewat seperti itu. Next Pak. Nah, manfaat dari sistem ini adalah keamanan pertama. Jalan jadi terang, kriminalitas menurun dan juga kecelakaan berkurang. Selanjutnya efisiensi energi. Lampu menyala sesuai kebutuhan. Karena saya juga sempat lihat data artikel di berita, kalau nggak salah di bulan Agustus kemarin, 70% anggaran di sub hanya untuk membayar listrik seperti itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu kunci atau salah satu cara untuk bagaimana kita melewati masa efisiensi ini juga.
Selanjutnya ada efisiensi biaya, menjadi hemat anggaran listrik dan perawatan. Karena di dalam aplikasi ini nanti kita bisa ceknya itu bukan eh, global tapi per lampu. Per lampu itu nyala dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Karena kan tadi ada GPS-nya masing-masing. Dan selanjutnya ada dashboard pemantauan mudah untuk status lampu. Di next Pak. Nah, dampak yang akan dirasakan. Pertama, untuk SKPD dan juga untuk daerah adalah penghematan biaya listrik dan perbaikan cepat yang dirasakan oleh masyarakat. Dan dapat jangka panjangnya keamanan meningkat karena kan setiap ada lampu yang misalkan bermasalah bisa langsung ditangani secara real time dan juga mendukung langkah menuju smart city. Next Pak. Nah, kemarin juga kita sempat ikut di pos di Cinofest dan kita juga presentasi juga kepada Pak Bupati dan Pak Kaban bahwa kita membuat prototipe ini karena mungkin, dan saya juga sempat tanya-tanya juga pada peserta yang datang di situ. Kira-kira kalau kalian kita nih mau bikin smart PJU, kira-kira apa sih gitu? Yang ide yang menurut kalian atau enggak hasilnya apa sih pengennya? Nah, dari semua jawaban itu, saya simpulkan itu dia para peserta itu hanya jawab gini. Yang penting kalau ada lampu mati cepat diperbaiki, katanya seperti itu. Nah, makanya saya buat IoT ini menjurus kepada sistem monitoring secara real time seperti itu. Next. Nah, ini bentuk dari dashboardnya nanti di dalam dashboard itu ada peta monitoring dan ini tuh kita nggak input secara manual, kita hanya menginput device ID-nya. Jadi nanti ketika device ID-nya sudah terdaftar, otomatis GPS akan mengirim sinyal ke sini. Jadi real time. Kalau misalkan PJU-nya pindah, otomatis di petanya juga bakal pindah. Seperti itu. Dan ini kan kuning warnanya. Nah, kalau misalkan warnanya hitam, itu adalah mati lampunya. Dan di sini untuk panel seperti saklarnya, kita jadi bisa mode auto, misalkan malam nyala siang mati, atau bisa mode manual, misalkan barangkali ada perbaikan seperti itu. Oke, next Pak. Nah, jadi kesimpulannya Smart PJU ini menurut saya adalah inovasi yang sederhana tapi bisa membawa dampak yang besar untuk masyarakat dan daerah. Mungkin itu saja. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali juri yang bertanya. Baik Mas Rizky, kalau di Smart PJU itu di Kabupaten Jember sudah diterapkan atau belum? Izin Pak, kemarin kita juga udah sempat diskusi sama Dishub ya. Untuk yang existing itu hanya menggunakan timer Pak. Jadi timer tuh yang kayak malam nyala, besok pagi mati. Seperti itu. Jadi kita menawarkan solusi yang ada selain timernya otomatis, yaitu misalkan malam nih harusnya nyala, tapi lampunya redup atau mati itu udah terdeteksi di dashboard. Jadi itu seperti itu Pak. Kalau pembedanya dengan kan dia pakai IoT, penggunaan IoT kan lagi masuk. Iya Pak. Beberapa UC dan aplikasi. Tuh. Yang membedakan kalau diterapkan. Nah iya Pak, kita juga di sini menggagas untuk penggunaan jaringannya Pak. Penggunaan jaringan yang seperti yang udah ada, seperti perusahaan besar seperti Smart Lamp-nya dari Bardi atau dari produk lain itu kan biasanya pakai SIM card ya Pak, paket internet. Nah di sini kita juga menggagas untuk konektivitasnya itu adalah mandiri Pak. Jadi kita nanti kita juga bikin pemancarnya sendiri dengan base-nya itu adalah pemancar radio Pak. Dan pemancar radio itu untuk satu pemancarnya itu kemarin udah riset itu sekitar 5 km Pak. Kalau misalkan ada urban ya di kota-kota seperti itu. Nah mungkin nanti kita bakal uji coba juga Pak ini, insya Allah. Jadi kita bakal pakai bukan pakai internet tapi pakai jaringan sendiri Pak. Kita
kita bikin sebuah jaringan radio untuk komunikasi. Karena ini kan multi ya Pak, multi titik tuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti no cost Pak, kita hanya bikin infrastrukturnya aja. Seperti itu. Apa namanya si pemantaunya kalau lihat paparan saat itu dilakukan oleh disub. Iya Pak, betul. Jadi usernya satu PD, terus dia bisa kontrol mana dalam nanti itu ya. Betul Pak, real time. Terus ini corporate atau saya kebetulan dari sama seperti pembicara yang pertama Pak dari Neuratera juga satu perusahaan. ada aplikasi-aplikasi sebelumnya yang sama? Sebelumnya kalau dari kami ini baru Pak, kita menuju ke ranah IoT yang automation. Di perusahaan Mas Rizky baru Pak. Kalau di daerah lain, tempat lain. Nah di daerah lain pun sama Pak. Kemarin tuh contohnya di Tangerang Smart City kalau nggak salah. Nah itu tuh masih pakai timer Pak, tapi belum ada pendeteksi kalau misalkan rusak. Jadi masih by laporan WhatsApp dari warganya, belum self report seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Rizky ya, Rizky Setiawan. Oke, tentang sistem penerangan jalan Smart PJU ya. Mungkin pertanyaan yang pertama ini untuk IoT Smart PJU ini infrastrukturnya itu untuk multi titik atau nanti untuk Smart PJU-nya apakah ditempel di setiap tiang di setiap kota-kota sekabupaten Cirebon? Nah, kalau untuk alatnya itu adalah satu PJU itu satu. Jadi nanti kan alat itu ada dua untuk spesifikasinya ya. Ada satu controller, ada dua sensor, dan satunya GPS. Dua sensor itu adalah yang untuk mengecek siang atau malam. Sensor yang satunya untuk mendeteksi lampu ini tuh redup, mati atau nyala gitu. Jadi untuk ngecek di setiap lampunya. Jadi untuk pemasangannya di setiap PJU. Berarti di setiap titik PJU, Iya, di setiap titik tiang PJU seperti itu ya Pak? Betul. Oke, pertanyaan berikutnya, karena menurut saya kalau untuk setiap card Smart PJU itu akan ditempel berapa titik tiang nanti yang akan harus disediakan di sekabupaten Cirebon itu akan menimbulkan kos baru lagi ya. Padahal yang saya tahu itu untuk yang pengadaan si dinas perhubungan sendiri untuk pengadaan untuk lampu-lampu LED di setiap jalan itu biasanya mereka ada kerjasama dengan vendor-vendor. Vendor-vendor itu pun sudah biasanya untuk yang sekarang lebih modernisasi. Setahu saya pun sudah menawarkan Smart PJU untuk vendor-vendor yang dipakai pengadaan di lampu LED setiap jalannya. Seperti itu. Jadi apa yang membedakan inovasi Mas Rizky dengan vendor-vendor sejenis yang menawarkan kerjasama dengan dinas perhubungan? Iya Bu. Nah kemarin juga kita sempat, nah ini merupakan salah satu kenapa alasan kita bikin jaringannya sendiri Bu. Karena yang kemarin itu setelah kita discuss di Cinovest ya kebetulan Bu, kita juga sempat tanya. Emang mereka juga sempat bilang ada yang menawarkan juga dari vendor-vendor untuk Smart PJU. Nah tapi mereka itu per titik nantinya pakai singkat Bu. Dimana per singkat itu nanti ada biaya posnya masing-masing per bulan beda. Nah makanya kita menawarkan untuk solusi jaringannya sendiri. Jadi kita hanya jaringan dari awal, tapi bulanannya itu nggak ada karena infrastruktur sendiri Bu seperti itu. Oke, mungkin satu lagi terakhir ya. Ya Bu. Ketika ini tadi sudah saya perhatikan ini terintegrasi SIG juga ya. Nah Bu. Terintegrasi SIG di titik-titik nanti ya. Iya Bu. Di titik-titik kabupaten kota Cirebon. Tapi keresahan masyarakat itu sebenarnya ketika lampu mati, redup ataupun apapun pengaduan dari masyarakat, sudahkah aplikasi Smart PJU ini berkolaborasi dengan scheduling pendaftaran dengan si tim-tim PJU-nya yang akan memperbaiki lampu? Karena kan SDM di dinas perhubungannya kan tidak 24 jam kerja, betul kan? Betul. Sudah kan meng-cover scheduling dengan tim dinas perhubungannya untuk tim teknisi yang akan ketika ada pelaporan lampu mati jam 12 malam atau jam 3 pagi, apakah langsung diperbaiki atau menunggu pagi? Itu kan terkait SDM. Sudah adakah integrasi dengan scheduling seperti itu? Izin jawab ya Bu. Jadi emang
kalau ke situ mungkin belum Bu, karena hanya awal ini kita adalah membuat alat dulu. Nah, fokus kita membuat alat dan menyiapkan report. Jadi belum sampai action terhadap SOP bagaimana nanti dari dinas terkait untuk melaksanakan tersebut Bu, seperti itu. Oke, makasih Mas Diki. Mungkin di kedepannya lebih bagus inovasinya ada mekanisme kontrol yang sedikit ya, jadi welcome. Siap Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin saya sendiri bertanya, ini pembiayaannya untuk satu alat jatuhnya berapa? Kemarin kita ini kan masih tahap prototipe ya Bu, dan prototipe itu juga kalau untuk dari mentahnya itu alat sensornya itu kemarin sempat PO sih Bu, maksudnya ada beberapa sensor yang belum tersedia di Indonesia. Tapi untuk ininya, untuk setiap sensornya itu masih di bawah 500.000 setiap sensornya. Untuk Setiap untuk satu alatnya kemarin sekitar habis di prototipe itu belum di packaging itu sekitar 2 sampai 3 nih. Oke, 2 sampai 3 juta. Untuk satu alat Satu yang alat. dipasang di satu unit tiang. Betul. Tapi tanpa biaya bulanan koneksi, jadi tidak integrasi. Oke, Itu kan prototipe, belum harga masalahnya. Ya, terima kasih. siap.